Hai semua, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial konfigurasi firewall di Breaker menggunakan UFW. Jadi UFW itu apa? Dia adalah salah satu aplikasi firewall yang terinstal secara default di Breaker. Jadi kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita masuk ke Breaker. Sini server saya menggunakan IP 192.168.115. Oke, dan klien saya kalau tidak salah 100.16. Oke, untuk pertama-tama kita harus enable dulu service dari UFW nya, UFW enable. Oke, sudah aktif dan kita bisa cek statusnya. UFW status verbose. Oke, nah statusnya aktif. Kemudian kita bisa memberikan akses kepada klien, karena untuk UFW ini jika di enable semua layanan dari server ke klien itu di blok. Jadi untuk pertama-tama kita allow dulu untuk layanan SSH. Oke, kita tes konfigurasinya, ketik allow UFW allow SSH. Oke, untuk pengecekan dulu. Jadi untuk si klien dia masih belum bisa mengakses SSH di server ini. Kita ketik IP-nya, kemudian portnya 10.001. Jadi port SSH di Breaker ini adalah 10.001, bukan 22 yang kayak biasa. Oke, kita tes open. Nah, untuk sekarang masih belum bisa. Jadi kita perlu enable dulu, kita allow dulu. Oke, UFW allow SSH dan ditambah UFW allow 10.001 atau portnya SSH dari Breaker. Oke, sudah gini harusnya untuk si klien bisa mengakses SSH server. Kita restart sessionnya. Nah, untuk tampilannya sudah bisa login. Kita coba login sebagai root. Passwordnya Breaker, B-nya besar. Nah, aksesnya di denied. Kenapa di denied? Jadi untuk Breaker dia hanya memberikan akses SSH kepada akun support. Jadi kita coba di session baru, kita ketik 192.168.115 port 10.001. Kemudian kita buka, kita login sebagai support. Passwordnya sama, Breaker, B-nya besar. Nah, untuk akun support dia bisa meremote melewati SSH. Oke. Kemudian ada konfigurasi tambahan agar SSH-nya lebih aman. Kita ketik UFW allow from 192.168.100.0/24 to any port 10.001. Oke, kita enter rule edit. Jadi rule ini maksudnya kita hanya mengizinkan IP dari 192.168.100.0 ini yang boleh mengakses port 10.001 atau SSH-nya Breaker tadi. Kemudian kita lanjut lagi, kita allow rule untuk SIP, protokol SIP. Kita ketik UFW allow from any to any port 5061 proto ini protokol UDP. Oke.
Oke, sudah diedit atau sudah dimasukkan. Kemudian kita ketik lagi UFW allow 443. Jadi untuk si klien dia masih belum bisa mengakses web untuk mengkonfigurasi si breaker ini. Nah, ini bekas tadi. Kita coba 192.168.115. Oh ya, HTTPS depannya ya. Oke, ini tanda-tanda kalau layanannya masih di blok. Coba kita enter dulu. Kita masukkan role-nya. Nah, untuk ini seharusnya si klien bisa mengakses HTTPS 192.168.115. Nah, bisa diakses. Kemudian untuk konfigurasi tambahannya sama seperti tadi. Ini portnya kita ganti 443. Jadi yang boleh mengakses hanya network dari IP ini. Oke, enter. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bisa ngelihat rule apa saja yang telah kita buat. Kita ketik UFW status. Oke, di sini kita pilih yang number. Oke. Nah, di sini ada rule-nya. Mulai dari yang pertama tadi kita buat untuk SSH dan sampai yang paling terakhir tadi. Kemudian kita bisa juga menghapus salah satu rule-nya. Oh, saya kasih lihat aja ya tadi. Nah, numbered ini. Nah, kita ketik UFW delete. Nah, setelah delete ini, kita pilih rule yang keberapa yang hendak kita delete. Misalnya kita hendak mendelete ini, rule SSH-nya ini dari port 22 ya. Kita ketik 1. Karena ini tadi, ini numbernya ada di, ini numbernya 1 ya, rule-nya. Berarti nanti yang terhapus adalah yang ini. Seharusnya. Oke, kita enter. Nah, ini kita yes. Oke, sekarang kita tes lihat lagi statusnya barusan. Status numbered. Nah, sudah tidak ada lagi untuk yang 22 tadi, port 22, karena sudah terhapus. Dan rule-nya tinggal 9. Yang sebelumnya kan tadi ada 10. Oke, kemudian kita bisa juga memasukkan perintah UFW reset. Nah, jadi semua konfigurasi yang barusan akan dihapus semuanya. Kita enter. Yes. Oke. Kita cek statusnya. Oke, sudah ada tidak ada. Oh, bukan. Statusnya tidak aktif. Kita harus enable lagi. Bukan. Sorry, salah. UFW enable. Nah, oke. Kita cek statusnya. Nah, aktif, tapi sudah tidak ada lagi rule yang dari 1 sampai 10 tadi. Oke. Mungkin sampai di sini saja video saya. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa juga di dislike. Kalau kalian mau tahu update tentang video tutorial saya, kalian bisa subscribe. Oke, sekian dari saya. Kalau saya ada salah kata di dalam penyampaian video, mohon dimaafkan. Saya Alexander, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.